Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi dengan NIM A11123071. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Nur Halifah, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah dasar berpikir kritis dan reflektif tentang mengapa dan bagaimana kita mendidik manusia. Nah, kemudian fungsi filsafat pendidikan itu sendiri, yang pertama, memberi arah dan tujuan pendidikan, menentukan visi jangka panjang pendidikan. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan kebijakan baik dalam merancang kurikulum maupun sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, membentuk pandangan guru terhadap peserta didik dan proses belajar. Dan yang terakhir itu mengkaji dan mengkritisi praktik-praktik pendidikan. Kemudian yang kedua, aliran filsafat apa yang cocok digunakan untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi aliran yang saya ambil itu aliran progresivisme tokohnya oleh John Dewey dan konstruktivisme tokohnya oleh Jean Piaget, Lev Vygotsky. Nah, alasan saya mengambil progresivisme karena menekankan pembelajaran aktif, pengalaman nyata, dan pemecahan masalah. Ini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan konteks lokal. Kelebihannya itu sendiri mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Kemudian alasan saya mengambil konstruktivisme karena menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara oleh siswa berdasarkan pengalaman. Ini sesuai dengan semangat kemandirian belajar dan student-centered learning. Dan kelebihannya itu sendiri mendorong pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan sesuai perkembangan kognitif anak. Baik, selanjutnya yang ketiga itu perbandingan antara aliran progresivisme dan konstruktivisme. Jadi, progresivisme itu sendiri lebih menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan masalah nyata untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan. Sedangkan konstruktivisme lebih menekankan proses internal siswa dalam memahami dan membentuk pengetahuan secara bertahap berdasarkan pengalaman dan interaksi. Jadi kedua aliran ini saling melengkapi dan sangat relevan dalam sistem pendidikan modern, seperti kurikulum Merdeka yang menuntut pembelajaran aktif, kontekstual, dan berpihak pada perkembangan serta kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya, seberapa penting filsafat dalam pendidikan di Indonesia. Nah, filsafat sangat penting dalam pendidikan di Indonesia karena memberikan landasan berpikir, arah, dan nilai-nilai dasar bagi seluruh proses pendidikan. Kemudian alasannya, mengapa filsafat sangat penting? Yang pertama, menjadi dasar tujuan pendidikan. Filsafat membantu menjawab pertanyaan fundamental, untuk apa kita mendidik. Dalam konteks Indonesia, filsafat terutama Pancasila menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, menuntut perkembangan kurikulum dan metode filsafat memberikan dalam menyusun kurikulum dan strategi pembelajaran. Misalnya, pendekatan konstruktivistik dalam kurikulum Merdeka mencerminkan pengaruh filsafat progresivisme dan humanisme. Dan yang ketiga, membentuk karakter dan moral pendidikan, bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga karakter. Filsafat seperti etika, humanisme, dan nilai-nilai Pancasila menanamkan dasar moral dan kemanusiaan yang penting bagi generasi bangsa. Dan yang keempat, menyesuaikan pendidikan dengan konteks sosial dan budaya. Filsafat memungkinkan pendidikan diadaptasi sesuai konteks lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Jadi dengan kata lain, tanpa filsafat, pendidikan hanya menjadi proses teknis, bukan pembentukan manusia seutuhnya. Filsafat memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan relevan dengan zaman.
Baik, itu saja yang dapat saya pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.